Tajarabu spandum sami mulja pada juga tantuk de partengkan sikaping empat iki kadinto dedebun menangka dua belekarabe ke Haji Ahmad Khalili almarhum asarang belekarabe Kiai Ahmad Munakib Siharuddin tor erangke asarang mau'idah hasanah seperti itu buaki sarang salipun simulja Habib Segaf Al-Baharuh Pondok Pesantren Darul Lawah wa Da'wah Bangil Pasuruan de salipun simulja bekto sarang penghormat abdinda masraki. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keberadaan mereka di antara kita hingga kini merupakan sebuah keterusan mukjizat Nabi yang masih ada, di mana Nabi kita Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu beliau telah bersabda, kullu nasabin wa hasabin yang qati' illa hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Semua kemuliaan keluarga, semua nasab seseorang akan terputus kecuali nasab dan juga kemuliaan keluargaku tidak akan terputus sampai hari kiamat. Khususnya yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al-Habib Zain bin Al-Habib Hasan Baharun, Al-Habib Abdurrahman bin Ali Fat'ak, dan semua para habaib yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama yang kalau bukan karena mereka kita tidak mengenal siapa Nabi kita Muhammad. Kalau bukan karena mereka kita tidak ada yang namanya budi pekerti di antara kita. Kalau bukan karena mereka maka kemuliaan, keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan tidak mungkin didapatkan oleh seorang manusia. Mereka lah yang disebut oleh Imam Ghazali sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan, dambakan, harapkan daripada Nabi Muhammad ada pada diri para ulama. Dengan dasar sabda Nabi SAW, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berziarah menjenguk ke rumah orang alim seakan-akan dia itu datang menjengukku. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim seakan-akan dia itu datang bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini, alhamdulillah banyak para ulama, banyak para kiai hadir bersama kita pada saat ini, berarti kita sekarang sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu kata Nabi Muhammad keterusan hadis tersebut, barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk yang menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang menjadi mereka-mereka mencintai dan menunjang perjuangan ulama Nabi Muhammad, dan semoga kita kelak nanti di akhirat termasuk yang digolongkan bersama ulama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya Kiai Abdul Hakam dan juga semua para kiai, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya selaku para penyambung, para khalifah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mereka semuanya panjang umurnya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dalam dakwahnya, dan ditambah cinta nabinya kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, kita taati para pejabat
para umara yang kalau bukan karena mereka kita tidak mendapatkan keamanan, tidak akan mendapatkan kenyamanan di dalam kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan di dalam diri mereka pun Nabi kita Muhammad SAW tidak luput perhatian, di mana Nabi SAW bersabda, khairul umara man atal ulama, sebaik-baik umara adalah yang datang kepada ulama. Wa qala aidan yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat yang adil, maka sama seperti halnya beribadah selama 60 tahun. Semoga para pejabat yang hadir termasuk yang mendapatkan kemuliaan tersebut, sehingga kita semuanya mendapatkan keberkahannya bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya yang hadir Bupati Pamekasan yang saya muliakan, dan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Saudara-saudari kami kaum muslimin, kaum muslimat, terutamanya keluarga besar Nyi Hasanah, yang walaupun saya sendiri baru sampai dari Jakarta jam setengah 12 malam dari Palangkaraya, transit Jakarta, Jakarta Surabaya kemarin bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng bersama Habib Umar. Tapi semalam pulang capek dari airport, tiba-tiba saya punya ibu telepon, besok hadir. Di mana? Di Pamekasan, perjalanan 5 jam. Padahal saya tadi pagi ada pengajian di Masjid Jami bersama Bapak Kapolres dan bersama sekitar 2.500 di Masjid Jami sampai setengah 7. Tapi alhamdulillah karena ibu saya yang merintahkan, dan alhamdulillah Nyai Hasanah ini adalah misanan saya punya ibu. Alhamdulillah dari keluarga ayah dinasti habaib, dari keluarga ibu dinasti para kiai. Semoga saya yang keluar dari 2 dinasti ini mendapatkan keberkahan dan keberkahan ibu saya insyaallah. Dan semoga kedua pengantin yang kita doakan, kita restui ini semoga mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Saudara kita Hamdi dan saudari kita Ria, semoga keduanya diberikan Allah Ta'ala limpahan rahmat dan barakah, sehingga keduanya mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah yang bisa membanggakan nusa dan bangsa, dan khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwasanya ilmu agama yang diajarkan oleh para ulama adalah sesuatu yang paling pokok, dibutuhkan, diperlukan oleh setiap orang, dan cukup sebagai bukti yang nyata dan fakta, di mana almarhum Bapak mantan Presiden kita B.J. Habibie 1 tahun sebelum meninggal dunia, beliau telah memberikan kesan dan menyebarkannya di medsos, dan itu mungkin akan menjadi sebuah jariah untuknya, di mana beliau katakan bahwasanya ilmu teknologi yang menjadikan saya bisa membuat kapal terbang, ilmu teknologi yang menjadikan saya seorang presiden, ilmu teknologi yang membuat saya pergi kemana-mana di dunia ini, ilmu teknologi yang menjadikan saya mendapatkan segala macam apresiasi dan prestasi. Ternyata kalau seumpama boleh direlay, boleh diulang kehidupan ini, maka saya tidak akan memilih ilmu teknologi, tapi saya akan memilih ilmu agama untuk saya geluti. Karena apa? Beliau katakan, setelah saya menjadi tua semacam ini, anak-anak semua dong prestasi yang luar biasa, yang sekarang tinggal di luar negeri, ada yang di dalam negeri, tapi jauh semuanya dari saya. Yang namanya segala macam apresiasi prestasi semuanya terpampang di dinding rumah saya, tapi apa artinya itu semuanya? Sekarang saya tinggal menunggu beberapa waktu ke depan untuk menghadap kepada Sang Ilahi. Di saat itulah ilmu yang saya geluti pada saat ini, selama ini kurang menunjang, tapi yang paling menunjang adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana kesaksian beliau. Kesaksian beliau itu adalah sesuatu yang nyata, yang fakta, keluar daripada sanubari yang bersih, sanubari yang betul-betul tahu, berpengalaman di dalam bergelimangnya harta, kekuasaan dan lain sebagainya, di mana ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum meninggal dunia
Beliau sempat memberikan pesan, dan dengan pesan itulah kemudian ulama mengatakan tidak ada satu permasalahan pun dari mulai semenjak Nabi SAW hidup di zamannya sampai hari kiamat kecuali pasti ada solusinya dalam hadis Nabi, dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Permasalahan apapun, termasuk sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, inni taraktukum alal mahajjatil baida layaliha kanahariha la yuzihu anha illa wadol. Aku telah meninggalkan kalian dan akan meninggalkan kalian dalam keadaan misi dan visi risalahku ini dalam keadaan sangat jelas, terang menderang. Kalau diibaratkan seperti batu yang putih tanpa ada noda sama sekali. Kalau diibaratkan lagi, maka seperti kalau seumpama kita tahu dan semua orang tahu akan siang dan malam, di dalam agama yang saya bawa ini tidak ada malamnya, semuanya siang dari saking jelasnya. Cuma kaum muslimin di akhir zaman sekarang ini banyak yang mereka itu sukanya itu bermimpi mau jadi orang bahagia, bermimpi mau jadi orang sentosa, aman, sejahtera, tapi mereka tidak menjalani apa saja yang harus dilaksanakan untuk menggapai sesuatu yang menjadi harapan setiap manusia itu. Kenapa? Yang terjadi sekarang ini adalah banyak di antara kita yang terlalu fokus terhadap sesuatu yang bukan organ dalam kehidupannya sampai dia meninggalkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya. Banyak di antara kita kalau seumpama ditanyakan yang namanya kehidupan dan kematian, siapa yang memberikan? Yang namanya kesehatan dan kesembuhan, sakit dan juga segala macam penyakitnya, siapa yang memberikan? Yang namanya sukses atau tidak, yang namanya bangkrut atau kaya atau miskin, fakir, semuanya siapa yang memberikan? Siapa yang menentukan? Semuanya sudah dijelaskan Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya semua itu di tangan Allah. Bagaimana mungkin orang yang nggak sholat 5 waktu? Bagaimana mungkin orang yang tidak berbakti pada orang tua? Bagaimana mungkin orang yang suka berbohong? Bagaimana mungkin orang yang suka menzalimi orang lain? Bagaimana mungkin orang yang hatinya kotor? Bagaimana mungkin orang yang tidak suka dengan ulama? Bagaimana mungkin orang yang benci pada keluarga Nabi Muhammad SAW, yang semua dunia ini diciptakan karena Nabi Muhammad SAW? Dia akan dihidup dan di dunia ini dalam keadaan bahagia. Kita lihat Amerika, kita lihat Denmark, itu adalah negara yang paling sejahtera di dunia. Tapi kita lihat, apakah mereka mendapatkan kebahagiaan itu? Uang melimpah, aturan sesuai dengan harapan, tapi kebahagiaan yang dalam hati kita, yang cuma perasaan dirasa oleh setiap manusia, ternyata mereka tidak dapatkan. Walaupun harta melimpah, walaupun ketenaran berada di tangannya, tapi semuanya tidak membahagiakan. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan inti daripada kebahagiaan itu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya hanya dengan zikir pada Allah Ta'ala, hanya dengan syariat yang dimasukkan dengan zikir sini adalah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia akan bahagia. Sebagai rumah tangga, dia akan bahagia. Sebagai seorang pejabat, dia akan bahagia. Sebagai orang kaya, dia akan bahagia. Sebagai seorang laki-laki, dia akan bahagia. Sebagai seorang perempuan, dia akan bahagia. Asalkan syariat Nabi Muhammad SAW belum betul-betul sudah tertanam dalam hatinya dan diterapkan dalam kehidupannya. Kalau semua kita ingin buktinya apa yang semacam ini? Gampang, mudah saja. Sekarang kita lihat orang-orang yang dimuliakan di antara manusia banyak. Ada elemen masyarakat yang dinamakan sebagai para pejabat dimuliakan, orang kayanya, konglomeratnya dimuliakan, anggota legislatifnya dimuliakan, tokoh masyarakatnya dimuliakan, ulamanya dimuliakan, dan lain sebagainya. Tapi di antara mereka yang dimuliakan, siapakah yang mendapatkan kemuliaan yang hakiki? Apakah para pejabat? Apakah para orang kaya? Apakah mereka anggota legislatif? Tidak. Karena apa? Kemuliaan yang mereka dapatkan sifatnya itu hanya temporary, sementara kalau mereka sudah turun dari jabatan, sementara ketika mereka sudah tidak lagi mempunyai kekuasaan, sementara ketika mereka sudah tidak ada lagi harta benda, sementara ketika mereka sudah tidak ada lagi pengaruh di antara manusia, maka kemuliaan tersebut sudah tidak didapatkan lagi oleh mereka. Tapi satu di antara mereka tetap mulia, tambah tua, tambah mulia, tambah tua, tambah mulia, sehingga ketika dia meninggal dunia, yang mengantarkan jenazahnya adalah yang paling banyak di antara manusia. Siapa mereka? Bahkan setelah meninggalnya pun masih diziarahi, masih ditawalusuli. Siapa mereka? Para ulama, para kiai. Kenapa mereka mulia?
Kenapa mereka dimuliakan? Apakah karena mereka nasabnya mulia? Tidak. Banyak para ulama yang bukan para habaib. Apakah karena badan mereka yang bagus atau wajah mereka yang tampan? Tidak. Banyak di antara mereka yang tidak seperti itu. Apakah karena mereka kaya raya? Tidak. Tapi yang membuat mereka itu bahagia karena di dalam diri mereka ada ilmunya Nabi Muhammad. Ilmunya Nabi Muhammad itulah yang menyetel dirinya, yang menyeting dirinya. Dia mau sholat, mau meninggalkan sholat, dia tidak mau. Dia mau berbohong, dia tidak mau. Dia mau mengambil hak yang lain, dia tidak mau. Kenapa? Karena ada ancaman Nabi Muhammad. Dia ingat, ingatan itulah kepada ilmu itu yang menjadikan dirinya bertakwa. Itulah yang dimaksudkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, yang paling bahagia di antara kalian, yang paling senang di antara kalian, yang paling aman sejahtera di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, dan cukup kata Imam Ghazali, kalau kita berpegang teguh dengan hadis ini, maka modal yang paling utama untuk menjalani kehidupan ini sebagai apapun kita. Apa itu? Kata Nabi Muhammad, innal birra la yabla wazzamba la yunsa waddayyan la yamut faf'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Yang artinya sesungguhnya namanya kebaikan tidak mungkin sirna, yang namanya dosa tidak mungkin tidak dicatat, pasti dicatat. Yang namanya zat yang maha mengawas, yang selalu mengawasi kita, tetap ada, tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau kamu sudah tahu tiga hal itu, kata Nabi Muhammad, silahkan lakukan apa saja, tapi ingat, fakama tadinu tudan, apapun yang kita lakukan hutang kepada Allah. Ini inti kehidupan. Apapun yang kita lakukan hutang kepada Allah. Barang siapa di antara kita yang ingin sengsara hidupnya, terus lakukan maksiat demi maksiat, terus lakukan zaliman demi kezaliman, terus lakukan ghibah, lakukan kebohongan, tunggu saatnya dari satu masalah ke masalah berikutnya, dan terus sampai akhir hidupnya dalam keadaan na'udzubillah, mungkin dia dalam keadaan su'ul khotimah, meninggalnya, na'udzubillah. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin bahagia, kita ingin mimpi Nabi Muhammad, kita ingin menggapai syafaatnya Nabi Muhammad, kita ingin dihormati, dimuliakan oleh masyarakat, kita ingin mendapatkan keberkahan dalam harta, keberkahan dalam umur kita, maka yang kita lakukan ibadah, lakukan taat, kebaikan, jangan pedulikan semua manusia. Yang penting kita berbuat baik. Kata Nabi Muhammad SAW, jangan kita menuntut hak kalian kepada manusia, karena manusia tidak bisa memberikan apa-apa. Mintalah hak kalian kepada Allah, sementara haknya manusia kita laksanakan untuk mereka. Sehingga apa? Tidak ada tuntutan di antara kita. Oleh karena itu, salah satu contoh ketika seseorang itu melaksanakan suatu keberkahan, ibadah, kebaikan sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Kita lihat. Semoga kita semuanya bisa berziarah ke kota Tarim di Yaman sana, tempat asal muasal para wali songo, para habaib dari sana. Kalau kita pergi ke sana, lalu kita bertanya kepada mereka, di manakah makamnya Al Habib Hamid bin Umar Al bin Hamid, maka niscaya mereka spontan mengatakan iya itu dan sebagainya. Kenapa? Saking jelasnya, saking ma'rufnya, saking terkenalnya, saking familiarnya di antara telinga-telinga mereka dan pengetahuan mereka. Siapa Habib Hamid bin Umar? Habib Hamid bin Umar Al bin Hamid ini meninggalnya sudah 200 tahun yang lalu, tapi beliau mendapatkan makom yang sangat tinggi seperti yang didapatkan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai ketika beliau datang bersama pecintanya sebanyak 60.000 orang dari Baghdad menuju ke kota Madinah untuk berziarah kepada datuknya Nabi Muhammad SAW. Di saat itulah beliau melantunkan sebuah syair, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wahiya naibati wal an faqad hana qad hadara naubatul asbah famdud yadaika kay tahda bihi syafati. Ya Rasulullah, ketika aku jauh darimu, maka ruhku aku kirim ke pusaramu untuk mencium pusaramu dan mendapatkan kemuliaanmu. Tapi sekarang aku sendiri yang datang di depanmu ya Rasulullah, maka hendaknya keluarkan tanganmu yang mulia supaya kedua bibir ini mendapat kemuliaan dengan menciumnya. Ketika dikatakan yang semacam itu, tiba-tiba tangannya Nabi Muhammad keluar dari kuburannya di depan semua penglihatan orang-orang, lalu diciumnya oleh Sayyidina Ahmad Ar-Rifai. Kalau ini Sayyidina Ahmad Rifai, tapi beda lagi dengan Sayyidina Al-Habib Hamid bin Umar Al bin Hamid, di mana beliau itu adalah seseorang yang ketika berziarah pada Nabi Muhammad SAW, perawakannya kecil, bukan besar, sehingga kita tahu bagaimana kalau orang berziarah pada Nabi Muhammad, ketika dia itu besar badannya paling depan, ketika dia itu lemah paling belakang. Beliau termasuk yang paling belakang.
tapi yang belakang belum tentu dia yang bukan dikemukakan oleh Allah, bukan yang diutamakan Allah, bukan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Subhanallah, penjaga kubur pada waktu itu, penjaga makam Nabi SAW yang mulia pada waktu itu berteriak, adakah di antara kalian yang bernama Hamid bin Umar al-bin Hamid? Adakah di antara kalian yang bernama Hamid bin Umar al-bin Hamid? Sehingga dia angkat tangannya di belakang sana, galakku, kemari, datukmu ingin menemuimu. Begitu mendekat kepada makam Nabi SAW, keluar tangannya dan dicium olehnya. Yang ini diminta oleh Nabi Muhammad, tapi Sayyidina Ahmad Rifai meminta kepada Nabi Muhammad yang diminta lebih tinggi makamnya. Tapi lihat bagaimana, apakah orang-orang semacam itu mendapatkan sesuatu yang mulia dengan berleha-leha, dengan tanpa pengorbanan, dengan tanpa ibadah yang susah, dengan tanpa sesuatu yang dilakukan daripada mujahadah? Tidak, beliau ini adalah seseorang yang tidak pernah ganggu orang lain, dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan tindakannya. Beliau ini adalah seseorang yang dikatakan oleh Habib Ali Saibul Maulid, beliau itu mendapatkan makam yang tinggi di sisi Allah karena setiap malam ketika beranjak tidur, apa yang dilakukannya? Dia evaluasi. Kalau seumpama dari mulai bangun tidur pagi sampai sekarang ini, apakah ada ucapan yang mengganggu perasaannya orang lain? Apakah ada tindakan yang menzalimi, mengambil haknya orang lain? Apakah ada tindakannya yang dihitung sebagai dosa dalam syariat Nabi? Kalau ada, pada saat itu juga dia pergi ke rumah orang yang bersangkutan dan meminta maaf kepadanya serta mengembalikan haknya. Tapi kalau dia evaluasi, pikir-pikir tidak ada, maka dia angkat tangannya, ya Rabb, seingatku aku tidak berbuat salah kepada manusia. Tapi kalau seumpama ada salah dariku yang tanpa kesengajaanku, ya Allah ampunilah aku. Dan jika ada manusia yang salah kepada aku, ya Allah saksikan, dari sekarang aku sudah maafkan dia dan aku tidak akan menuntutnya nanti di hari kiamat. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau? Setiap malam, bukan setiap minggu, setiap malam, bukan setiap bulan, setiap malam, bukan setiap tahun, beliau datang kepada istrinya dan beliau berkata kepadanya, wahai istriku, mungkin dari semenjak pagi sampai sekarang ini ada kata-kataku yang menyakiti hatimu, ada tindakanku yang kasar yang menzalimi hakmu, ada tindakan-tindakanku yang kau tidak sukai, maka tolong maafkan suamimu ini. Setiap malam beliau meminta maaf kepadanya, sehingga pantas kalau beliau itu mendapatkan makom yang sangat tinggi dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah contoh ketika kita berbuat banyak kebaikan, berbuat banyak ibadah, maka yang terjadi itu adalah Allah berhutang kepada kita. Hutang apa? Kebahagiaan, kemudahan, bahkan kebahagiaan, kemudahan bukan cuma kita yang merasakan, tapi anak cucu kita, keturunan kita, sebagaimana sabda Nabi SAW yang bersumber daripada firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya, iza ata'ani abdi raditu anhu wa iza raditu anhu baraktu fihi wa fi atharihi wala nihayata li barakati. Jika ada seorang hamba di antara hamba-hambaku yang berbuat taat kepadaku, aku ridho kepadanya. Ketika dia ridho kepadanya, maka aku akan berkati dirinya dan semua yang seputar dengannya aku akan ridhoi dan aku akan berkahi. Dan ketahuilah bahwasanya keberkahanku sampai kepada keturunannya yang keberapapun tanpa batas. Tapi sebaliknya, wa idza asani abdi sakhattu alaih wa idza sakhattu alaih la'antu wa la'nati talhaqus sabi'a min waladi. Yang artinya, kalau seumpama ada seorang hambaku yang berbuat maksiat, aku akan murka kepadanya. Ketika aku murka kepadanya, aku laknat dia. Dan ketahuilah bahwasanya laknatku akan menemui sampai keturunannya yang ketujuh. Na'udzubillah. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, kalau kita ingin bahagia dalam rumah tangga kita, perbanyaklah kebaikan, jauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Pasti dan niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga itu. Kalau kita ingin bahagia dalam urusan ekonomi kita, urusan berniaga kita, urusan berdagang kita, maka adanya laksanakan semua perintahnya Nabi Muhammad. Jangan kita pinjam uang di bank, jangan kita melakukan riba. Lakukan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad terkait itu, maka pasti dan tidak mungkin tidak pasti akan terlaksana seperti yang kita harapkan dalam harta benda kita gitu. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kedua mempelai diberikan kehidupan yang langgeng samawa, dan semoga keduanya diberikan Allah Ta'ala limpahan rahmat dan barakah sehingga keduanya mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan keturunannya semuanya termasuk dibanggakan oleh nusa dan bangsa dan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf terutama kepada para kiai dan kepada para umara. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وقضي لنا جميع الحاجات ترفعنا بها إنك لا تجد بلغنا بها أقصى الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا رب اللهم وصل بالقلوب بدواها وعافية الأبدان شفائها والأبصار وضيئها قوت الأرواح وغذاها وعلى آله وسلم. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا بعد تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في العروسين بارك لهم وبارك عليهم واجمعهم في خير واخرج منهم الكثير الطيب. اللهم اخرج منهم الكثير الطيب. اللهم ارزقهم الذرية الطيبة والذرية الصالحة والأرزاق الطيبة بجاه ربنا. هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. بجاه ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قدومهما قدوم كل خير وبركة من سعادة وحبور وسرور وفرح وسرور. وارزقنا وإياهم محبة نبيهم صلى الله عليه وسلم وكمال المتابعة له ظاهر باطن في خير وعافية. واجمعنا وإياهم بحق بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اطل أعمارنا عمر آبائنا وأمهاتنا وأولادنا بناتنا في خير وعافية وصحة وعافية. وأعطي كل واحد منا منهم سؤله بلا أمالة واغفر ذنوبه وسر عباش صدرة تجب دعوة المراه. اللهم ارحمنا وارحم أمتنا جميع أمة المسلمين وجميع مشايخنا ومشايخنا وصنبيا وحبيب محمد بن علي والمالك حسين جميع مشايخنا ومن مشاهد البلدة وصلحائها وأوليائها وجميع أولياء الصالحين والعلماء العاملين أينما حلت أرواحهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعلي درجاتهم جنة وانفعنا بهم وبركاتهم وأسرارهم واستجب جميع دعواتهم وبركاتهم. ربنا بارك لنا في هذا المعهد وفي هذا البيت وفي معهدنا جميعا وفي مدرسة محلاتنا. بارك لنا فيهم وبارك لنا في أولادنا وطلابنا وطالباتنا. بارك لنا في علمنا وشهادنا وبارك لنا في دنيانا وأخرانا وفي خلق وعافية واحفظنا وإياهم من شر فتن ما ظهر منها وما بطن. واحفظنا وإياهم من جميع المعاصي والمنكرات. واحفظنا وإياهم من جميع المصائب والنوائب الدنيوية والأخروية والسلام والنبي. اللهم فرج علينا وجميع المسلمين وانصرنا جميع المسلمين واحفظ الإسلام والمسلمين وأهلك أعداءنا أعداء الدين. اللهم شتت شملهم فرج جمعهم واجعل شحنها والبغضاء فيما بينهم يا رب يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر اسرار الفاتحه.